Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Selasa 20 Agustus 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada 1 Raja-Raja 7 ayat 1-12. 1 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 12. Istana Salomo. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 sejajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali, dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunannya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat balai saka 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai keadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit, dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah tidak membangun kemegahan diri. Ketika kita melihat bangunan besar seperti katedral-katedral di kota besar atau luar negeri, betapa bangunan ini menunjukkan kemegahan dan keindahan arsitekturnya. Walau yang digunakan dan dana yang dihabiskan tentu tidak sedikit, tetapi juga ada bangunan yang untuk manusia, yang dibangun jauh lebih lama, lebih mahal dan lebih megah. Hal itu menggambarkan bahwa pujian itu bukan saja untuk Tuhan, manusia juga ingin dipuji. Setelah ia membangun bait suci selama 7 tahun, ia membangun rumah bagi dirinya sendiri. Ayat yang pertama, ia membangun selama 13 tahun. Hutan Libanon dipilihnya menjadi tempat ia membangun rumah. Ayat yang kedua, dibangun dengan segala aspek-aspek keindahan dan menyenangkan. Ayat 3-6, sehingga pekerjaan bisa dilakukan di rumahnya. Ayat yang ketujuh, dan juga memakai bahan-bahan yang terbaik, yaitu batu pondasi yang mahal, dan dikerjakan dengan baik. Ayat yang 9-11. Bahkan pelataran rumahnya dibuat mirip dengan pelataran bait Allah. Ayat yang 12. Hanya saja pembangunan ini memotong jalannya pembangunan bait Allah. Ayat yang ke-12. Hanya saja pembangunan ini memotong jalannya pembangunan bait Allah. Ayat yang ke-13-51. Apakah
Ada ketakutan dalam diri Salomo jika ia disibukkan membangun bait Allah sehingga melupakan membangun istananya. Istana itu sendiri dibangun jauh lebih megah daripada bait suci. Betapa bertolak belakangnya antara semangat untuk membangun bagi Allah dan membangun bagi diri sendiri. Kepentingan memuaskan diri membuat banyak orang melupakan membangun kemuliaan bagi Allah. Banyak orang dalam pelayanannya membangun popularitas untuk dikenang atau dipuji, bahkan kekayaan bagi mereka sendiri, dan lupa bahwa segala yang dikerjakan dan dicapai karena Tuhan. Harusnya Tuhan lebih dikenal seluruh dunia. Kerendahan hati, merelakan melayani semua orang tanpa membedakan, harusnya jadi motivasi utama dalam pelayanan, bukan mencari kekayaan atau meninggalkan warisan untuk dipuji orang. Popularitas, kekayaan, dan kemegahan diri adalah musuh dalam pelayanan. Mari kita mengkoreksi motivasi diri. Semoga fokus kita hanya untuk kemuliaan dan membesarkan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur. Hari ini sudah kami membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.